Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Jawaban KDM atas perkataan dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa KDM ini berpikiran dangkal memasukkan anak-anak ke barak militer. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Bro! KDM King Deddy Mulyono. Mulyono, Mulyadi. Yang pendidikannya maju nih, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, Cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, Cinta. Nah, pertanyaan saya, Bapak tahu dari mana? Nah, kau dengar nih Bapak berpeci ya. Nah, kritik Rocky Gerung tampaknya mengasumsikan bahwa semua hal yang berbau militer identik dengan kekerasan atau represi. Ini adalah generalisasi yang tidak selalu benar. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Jawaban KDM atas perkataan dari Rocky Gerung yang mengatakan bahwa KDM ini berpikiran dangkal memasukkan anak-anak ke barak militer. Saya memilih menjadi orang yang berpikiran dangkal, tapi melahirkan hamparan tanaman. Daripada mengaku pikirannya dalam, hanya membuat banyak orang tenggelam. Bagi semuanya, kita hadapi berbagai kritikan dengan senyuman. Salam bahagia, sehat selalu. Dengan melangkah, hidup akan menjadi berkah. Bro! KDM King Deddy Mulyono. Mulyono, Mulyadi. Sama-sama beroperasi di dalam market of stupidity. Nah, inilah tanggapan dari Rocky Gerung ya soal program KDM yang memasukkan anak nakal ke barak militer ya, yang sangat bertentangan dan tidak disetujui oleh Rocky Gerung. Tubuh yang didisiplinkan, yang ditekuk, dibentuk. Anak itu nakal karena kreativitasnya bertumbuh. Diperlukan pedagogi. Yang dihasilkan oleh dimulai dari demagogi itu. Kirim ke barak itu. Kenapa nggak Gibran dikirim ke barak? Atau ayahnya. Supaya didisiplinkan tubuhnya. Kan pikiran nggak bisa didisiplinkan. Sementara itu ada anak didik. Gimana mendisiplinkan pikiran anak didik? Justru anak didik itu diprovokasi untuk berpikir nakal. Itu formative years-nya di situ kok. Pikiran kita itu dibentuk di dalam usia 5, 7 sampai 13 tahun. Di situ kenakalan itu fungsinya kreatif. Itu tuh ada mak-mak yang bilang, oh bagus anak gue masukin di situ supaya berharap setelah masuk barak langsung dilantik jadi mayor, lalu dalam 2 bulan jadi letkol. Nah, menurut Rocky Gerung ya, anak-anak itu justru antara 7 sampai 12 tahun memang harus diajarkan formatif karena diajarkan kenakalan, karena di situ kreatifnya untuk berpikir. Oke, mungkin yang bagi yang nggak paham gitu ya, yang mungkin bagi kita nerimanya, wow, anak-anak kok diajarin nakal. Yang diajarkan di situ adalah kenakalan cara berpikir untuk kreatifnya, bukan kenakalan untuk dia melakukan kejahatan di seusianya. Dan menyangkut hal ini ya, ada juga bapak-bapak ya kemarin protes juga yang katanya Kang Deddy Mulyadi ini nggak paham ya. Mungkin ini sama juga dengan Rocky Gerung yang ini mungkin berbaju batik ini, apakah sama dengan Rocky Gerung nggak tahu. Tapi katanya anak-anak itu yang nakal tidak mau dimasukkan ke barak militer karena di luar negeri seperti negara maju, Finlandia dan lain-lain sebagainya itu tidak ada tuh ngikutin program anak-anak masukin barak militer. Juni, Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada Nih. negara-negara maju yang pendidikannya maju nih. Finlandia dan lain sebagainya, nggak ada satupun menggunakan instrumen militer. Ini Deddy Mulyadi nggak paham ini falsafah. Jangankan Deddy Mulyadi, jangankan ibu-ibu ini ya, Deddy Mulyadi itu nggak paham. Oke, Bapak ini bilang ya, seperti negara-negara maju, contohnya Finlandia, tidak ada yang mengikuti program seperti Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jadi Kang Deddy ini nggak paham, kata si Bapak ini. Dan oleh juga Rocky Gerung mengatakan memasukkan anak-anak ke barak militer itu nggak logis menurutnya.
Jadi ini dibantah oleh mbak-mbak yang tinggal di Finlandia. Jadi dia ini tinggal di Finlandia menyatakan kalau pendidikan di Finlandia itu ada barak militernya. Nyaho Len, nyaho. Ya, si bapak-bapak tadi mengatakan kalau negara maju seperti Finlandia itu tidak ada tuh barak militer. Dan ini orang Indonesia yang tinggal di Finlandia menyatakan kalau ada pendidikan militer di Finlandia. Untuk anak-anak nakal, untuk pengembangan karakter dia. Gak tahu lagi mau ngomong apa, sampai emosi. Gitu kan, jadi dia bilang KDM tuh nggak tahu. Ini bukan bela KDM ya, maksudnya kan di sini kayak saling menyalahkan gitu kan. Oke, dengar aja kakak nih. Kali ini, jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Salam kenal, namaku Diana. Aku warga Indonesia yang tinggal di Finlandia, teman-teman. Info, Finlandia itu adalah negara dengan pendidikan terbaik nomor 1 di dunia, cinta. Nah, guys, jadi aku somehow TikTok itu ngasih FYP banyak banget tentang pembahasan video sebelumnya, yaitu tentang kebijakan Gubernur Jawa Barat yang mengirimkan anak-anak nakal ke barak, ya kan, militer. Terus di statement yang aku bikin video di depan itu si bapak berbaju kuning, ya maaf ya pak ya, bapaknya itu bilang contoh negara-negara maju seperti Finlandia, begitu. Kebetulan aku tinggal di Finlandia, cinta. Jadi si bapak ini bilang kalau di negara maju itu nggak ada tuh anak nakal yang dikirim ke barak militer, cinta. Nah, pertanyaan saya, bapak tahu dari mana? Nah, kau dengar nih bapak berpeci ya, kakak ini tinggal di Finlandia. Ya, contoh yang kau sebut negaranya tadi. Nah, apakah bapak sudah melakukan survei? Apakah bapak sudah ngecek di Finlandia itu seperti apa mengurusi anak-anak nakal? Begitu ya Pak ya. Di sini saya mau bantu menjawab Pak. Kebetulan saya kerja di TK. Nah, kebetulan kedua, TK saya itu satu gedung dengan sekolah anak-anak yang nakal ini. Jadi mungkin namanya berbeda, bukan barak militer. Tapi di sini tuh namanya adalah kayak family center gitu, ada bahasa Finlandianya sendiri. Nah, family center ini sistemnya kurang lebih sama, cuma nggak diajarkan kayak di Indonesia kan diajarkan untuk baris berbaris menjadi kayak wajib militer ya. Nah, itu nggak kayak gitu, cuman caranya kurang lebih sama, mirip lah. Jadi itu khusus untuk anak-anak yang bandel, yang nggak mau sekolah, anak-anak yang suka tawuran dan lain sebagainya, samalah kayak di situ gitu ya. Atau anak-anak yang sudah ini kebiasaan mengkonsumsi minuman yang tidak seharusnya, yang di bawah umur. Terus untuk anak-anak yang udah kecanduan gitu kan sama barang-barang yang dilarang gitu, itu akan dimasukkan ke situ, cinta. Begitu. Jadi sistemnya sama, dia akan dimasukkan ke dalam sekolah ini dan dia pun menginap di situ. Jadi dia tidak tinggal dengan keluarganya, tapi dia dimasukkan ke dalam situ. Di situ sama sistemnya, ada kalau sakit ada ada dokter bisa dibawa ke rumah sakit. Terus psikolog juga ada, psikiater atau apapun itu tuh disediakan. Ada gurunya juga. Terus dia sekolah juga, tapi satu hal, dia itu sekolahnya nggak di situ, ditaruh di sekolahan, tapi untuk antar jemput ke sekolah itu yang antar jemputnya itu bapak polisi. Begitu, cinta. Pertanyaanku, bentar, hampir sama dengan dilakukan oleh program KDM, mulai dari psikolog, pendidikan sekolahnya semuanya ada, cuman ini sekolahnya mungkin di luar, tapi dikawal sama militer atau polisi agar anaknya tadi nggak bisa kabur-kaburan. Polisi sama TNI sama nggak sih? Beda ya? Tapi itu militer juga nggak sih?
jatuhnya sama-sama aparat negara kan, aparat keamanan kan. Jadi dia antar jemputnya sama bapak polisi. Nah, setiap hari di depan situ itu tuh ada bapak polisi atau taksi yang udah kayak yang udah disewa untuk antar jemput anak-anak ini. Mereka tetap mendapatkan pendidikan, mereka dapat makan gratis juga karena disediakan sama pemerintahnya. Mereka dapat ilmu yang harus dia dapatkan yang dia nggak bisa dapatkan di lingkungan tempat dia tumbuh. Misal dia korban dari orang tua yang sering berantem, jadi anaknya semaunya sendiri gitu kan, karena orang tua yang nggak bertanggung jawab, dikirimlah ke situ begitu. Atau anak-anak yang ya udah pokoknya anak-anak nakal akan dikirim ke situ begitu. Jadi Oke kakak, terima kasih sudah penjelasannya ya, sudah mewakili kami mungkin rasa-rasa yang kurang tahu dan kurang paham, yang apalagi yang sok tahu gitu ya, yang sok tahu yang mengatakan kalau negara Finlandia itu tidak akan menggunakan program militer untuk anak nakalnya, dan ini sudah dibantah oleh kakak langsung orang Indonesia yang tinggal di Finlandia dan juga sebagai guru pengajar di sana. Terima kasih informasinya, sangat bermanfaat untuk membantai atau membantah Pak Peci tadi yang mengatakan program KDM ini nggak tahu apa-apa, dan ternyata dia sendiri hanya tahu dari Google mungkin tanpa mengecek langsung ke sana, tapi sudah banyak bicara. Rocky Gerung menyebut bahwa pendekatan barak militer untuk anak bermasalah adalah tindakan yang jangkal secara pemikiran dan menyalahi prinsip pendidikan. Ini dia videonya. Mengirim anak ke barak itu dangkal. Barak itu didisiplinkan tubuhnya. Kalau kita belajar teori-teori disciplinary society oleh Michel Foucault misalnya, fungsi barak militer mendisiplinkan tubuh, bukan mengajak orang berpikir. Sahabat, saya suka dengan pemikiran dekonstruksionis Bung Rocky ya, dan kita tahu bahwa Rocky Gerung memang cerdas, tetapi izinkan kali ini saya berbeda dengan pikirannya. Nah, Rocky Gerung menilai bahwa anak-anak seharusnya diberi pendekatan humanis, bukan dibina ala militer. Kritik ini terdengar berkelas dan filosofis seperti biasanya ya, namun perlu kita uji ulang secara ilmiah, empiris, dan kontekstual. Nah, kritik Rocky Gerung tampaknya mengasumsikan bahwa semua hal yang berbau militer identik dengan kekerasan atau represi. Ini adalah generalisasi yang tidak selalu benar. Dalam praktek pedagogi modern dikenal istilah structures disiplin, yakni pola pendidikan yang menekankan aturan, tanggung jawab, dan konsekuensi yang jelas. Prinsip yang juga berlaku dalam pelatihan militer, namun bukan berarti bersifat represif. Contoh nyata, banyak program military style camp di negara-negara seperti Skandinavia yang justru digunakan untuk menata ulang perilaku remaja dengan pendekatan rutin, reflection, dan responsibility. Nah, pendidikan humanis bukan berarti selalu lembut dan permisif. Paulo Freire ya, tokoh besar pendidikan kritis, menekankan bahwa pendidikan harus membebaskan manusia dari struktur destruktif, termasuk kebiasaan buruk, kekerasan, bahkan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jika barak digunakan bukan untuk menghukum, melainkan untuk memfasilitasi reedukasi moral, maka sesungguhnya itu bagian dari pembebasan, bukan represi. Justru anak-anak bermasalah yang dibiarkan tanpa pola, tanpa batas, dan tanpa intervensi lebih berisiko kehilangan masa depan. Barak dalam konteks ini menjadi metafora ruang pemulihan, bukan ruang kekerasan. Pendekatan sekolah konvensional telah gagal pada sebagian anak, terutama mereka yang terpapar kekerasan, geng motor, narkoba, dan broken home. Nah, pendidikan alternatif berbasis lingkungan yang tegas, ya, bukan kasar maksudnya, bisa menjadi solusi bagi sebagian kecil yang tidak bisa ditangani oleh metode pedagogi biasa. Jika Bung Rocky menganjurkan pendekatan filosofis yang ideal, maka pendekatan Kang Deddy Mulyadi adalah solusi operasional di lapangan dan tentunya di dunia nyata. Solusi ideal kadang tidak cukup menyentuh anak-anak yang hidup dalam kekacauan sosial dan psikologis ya. Nah, mengapa tidak melihat barak sebagai jembatan? Bukan akhir dari pendidikan.
Anak-anak tentu masuk barak tidak harus tinggal di sana selamanya. Mereka bisa kembali ke sistem formal setelah melalui fase pembinaan. Dalam teori intervensi sosial atau social work theory, kadang dibutuhkan ruang isolasi edukatif untuk memutuskan siklus destruktif, mirip seperti rehabilitasi narkoba atau terapi trauma. Nah, sahabatku, Rocky Gerung selalu piawai dalam menyodorkan kritik bernas ya, kritik tajam. Tetapi kritik yang baik juga harus adil dalam memahami konteks dalam realitas di lapangan. Dalam situasi darurat karakter remaja, kita tidak bisa hanya mengandalkan retorika filsafat, melainkan harus hadir dengan solusi alternatif yang terukur. Kebijakan barak bukanlah bentuk penghukuman, melainkan bentuk intervensi sosial yang bisa dikembangkan, diawasi, dan dievaluasi secara ilmiah, bukan dicontoh secara ideologis.